Masyarakat suku Lio umumnya masih menyimpan pengetahuan tentang siklus bertani berdasarkan penanggalan tradisional. Ada istilah Wula Mapa dan Wula More yang menandai awal dan akhir musim tanam. Siklus bertani ini menjadi bagian penting dalam keseluruhan daur kehidupan suku bangsa Lio. Suku Lio yang hidup di wilayah Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, menandai akhir musim kemarau dan menyambut awal musim tanam dengan perayaan Ritus Tujuh. Ritus ini biasanya dilakukan pada akhir bulan Oktober, ketika kemarau hampir mencapai batas dan sudah ada tanda-tanda hujan mulai turun. Secara sederhana, Ritus Tujuh berarti upacara tolak bala. Melalui ritus ini, masyarakat Wolowiro memanjatkan doa kepada Duanggae Luluwula supaya keluarga, kampung, dan lahan-lahan pertanian mereka dibebaskan dari segala malapetaka dan dibersihkan dari segala roh-roh jahat yang mungkin diam sepanjang kemarau yang telah lewat. Ritus ini diharapkan bisa memberantas penyakit-penyakit, baik yang dialami manusia, hewan, maupun tanaman, juga memberikan perlindungan bagi kerja mereka di masa depan. Ritus Tujuh juga diyakini sebagai jembatan untuk menyampaikan permohonan terhadap kesuburan lahan perkebunan, pertanian, dan sawah. Syukur dipanjatkan kepada penguasa jagat atas hasil panen yang diperoleh pada musim tanam sebelumnya. Ritus ini biasanya dipimpin oleh salah seorang Mosalaki Riabewa atau beberapa orang dewan adat. Ritus Tujuh dilakukan di sebuah tempat khusus, mula-mula di pelataran atau halaman rumah adat yang terdapat di tengah kampung. Dalam ritus ini, biasanya akan ada seekor kambing dan anak anjing yang akan dikorbankan. Kuku kambing akan diambil semua, dipisahkan lalu digabungkan dengan telur ayam sebanyak 7 butir atau sesuai jumlah batu yang ada di tempat 7. Kepala kambing dan anjing ditempatkan dalam satu wadah dari anyaman daun lontar beserta tembakau dan sirip pinang untuk disajikan di tempat sesajian. Mosalaki yang memimpin ritus ini melakukan satu persatu prosesi, mulai dari menyembelih kambing, anak anjing, hingga mengikat sirip pinang dan tembakau. Selanjutnya menempatkan mereka ke dalam wadah masing-masing. Seremonial pertama-tama dilakukan di lingkaran suci dari batu yang telah dibuat sebelumnya di halaman atau pelataran rumah adat. Mosalaki Riabewa menggunakan bahasa adat setempat untuk memanjatkan doa atau permohonan seluruh masyarakat. Selanjutnya, ia akan memasuki lingkaran sakral di pelataran rumah adat itu dan memberikan sesajian kepada Dua Luluwula Ngai Wetatana. Sesajian yang dipersembahkan berupa telur ayam kampung berwarna putih, beras merah, nasi yang sudah ditanak, dan hati hewan yang disembelih sebelumnya. Selama berlangsungnya ritus permohonan ini, masyarakat dilarang keras untuk memasuki areal inti yang telah dibatasi batu. Secara adat, masyarakat pun dilarang untuk melakukan aktivitas seperti berkebun dan memberi makan ternak. Jika terjadi pelanggaran, kepada pelaku secara hukum adat akan dikenakan denda, bahkan akan mendapatkan petaka. Tidak hanya di dalam lingkaran sakral di halaman rumah adat saja ritus ini dilakukan. Sesajian juga dilakukan di batu persembahan khusus 7 yang telah ditentukan sejak dari zaman nenek moyang. Batu persembahan ini biasanya terletak agak jauh dari perkampungan. Batu ini berbentuk pipi di bagian permukaan. Permukaan yang pipi itulah yang dijadikan altar persembahan. Di atas batu altar persembahan itu disajikan beras, telur ayam putih, nasi yang telah ditanak, dan hati dari hewan sembelihan.
Kepala kambing dan anjing diletakkan di sekitar batu pemujaan ini. Setelah seremonial selesai dilakukan, para ketua suku atau atalaki akan makan bersama. Yang bertugas menyiapkan makanan adalah orang-orang khusus, dengan satu atalaki yang terlibat dalam ritus ini sebagai koordinatornya. Para petugas pemasak ini biasanya telah paham soal urusan olah-mengolah dan menyajikan makanan yang tidak seperti acara atau pesta pada umumnya. Menu utama dari makan bersama ini berupa nasi merah dan hasil panen sebelumnya, dan hewan sembelihan yang khusus dikurbankan untuk ritus tujuh. Nasi merah ditempatkan di piring tradisional berupa tembikar berwarna gelap. Demikian pun dengan lauknya, yang umumnya direbus begitu saja dengan rempah-rempah pilihan. Yang menarik, saat makan, para atalaki akan duduk sesuai dengan kedudukan serta tugasnya secara adat, dan bukan berdasarkan umur, status dalam keluarga, ataupun profesi sekuler mereka. Posisi duduk saat makan sengaja dibuat melingkar sebagai lambang persaudaraan yang teguh dan tidak terputuskan. 7 berakhir dengan pemasangan simbol di tempat-tempat umum. Simbol-simbol itu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan ke warga tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam waktu 4 hari ke depan. Setelah masa itu berakhir, pada hari kelima aktivitas warga akan kembali normal. Bagi para atalaki, hari kelima adalah hari perencanaan untuk ritual selanjutnya, yaitu Po'oboro.